Justin Hubner diragukan bisa tampil lawan Jepang ini, penjelasan Shin Tae-yong. Shin Tae-yong targetkan timnas Indonesia raih poin lawan Jepang dan Arab Saudi pada November. Ivar Jenner minta maaf kepada supporter timnas karena tidak bisa tampil saat timnas versus Jepang di SUGBK. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan keraguannya mengenai kemampuan Justin Hubner untuk tampil melawan Jepang dan Arab Saudi dalam laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 dan 19 November mendatang. Kehadiran Hubner sangat diharapkan, namun cedera yang dialaminya setelah pertandingan melawan Australia pada September lalu menjadi kendala yang signifikan bagi tim. Pertandingan timnas Indonesia telah mengalami hasil yang kurang memuaskan. Dalam laga ketiga, mereka hanya mampu menahan imbang Bahrain 2-2, diikuti dengan kekalahan 1-2 dari Cina. Dengan situasi ini, skuad Garuda membutuhkan semangat serta kemampuan penuh dari setiap pemain, termasuk bek andalan mereka. Namun, tren negatif ini semakin diperparah dengan adanya kabar mengenai absennya Hubner, yang sebelumnya juga tidak bisa bermain melawan Bahrain dan Cina. Shin Tae-yong menyatakan bahwa meskipun ada harapan bagi Hubner untuk kembali, ia perlu waktu untuk pulih sepenuhnya. Ia menegaskan bahwa kembali fit bukan berarti siap untuk bermain secara optimal, karena pemulihan yang intensif juga harus dilakukan. Pelatih asal Korea Selatan itu mencatat dengan seksama perkembangan cedera Hubner dan menekankan pentingnya melihat kondisi fisiknya sebelum mengambil keputusan akhir. Strategi pelatih pun harus disesuaikan dengan absennya Hubner. Tanpa bek dari Wolverhampton Wanderers ini, formasi dan taktik di lapangan menjadi tantangan tersendiri. Timnas Indonesia harus beradaptasi untuk menghadapi dua tim tangguh seperti Jepang dan Arab Saudi yang dikenal dengan kemampuan permainan tinggi. Dalam konteks ini, Shin Tae-yong dituntut untuk menerapkan solusi yang kreatif dan efektif agar skuadnya tetap kompetitif meskipun ada kekurangan. Dengan pelatihan yang memadai dan penyesuaian strategi, syarat utama bagi timnas Indonesia adalah tetap menjaga semangat juang dan kepercayaan diri meski tanpa kehadiran Hubner. Dukungan dari supporter dapat menjadi tambahan motivasi yang sangat penting dalam menghadapi pertandingan yang krusial ini. Mata tertuju pada Shin Tae-yong untuk mempersiapkan skuadnya menghadapi tantangan besar di hadapan mereka. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menetapkan target ambisius untuk skuad Garuda. Dalam rangkaian pertandingan yang akan datang, timnas Indonesia akan berhadapan dengan dua raksasa Asia, Jepang dan Arab Saudi, pada bulan November mendatang. Laga ini bukan hanya sekadar pertandingan, tetapi juga kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan perkembangan sepak bola yang telah dilakukan selama ini. Pertandingan pertama akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 15 November, ketika timnas Indonesia menjamu Jepang. Jepang, yang saat ini menduduki peringkat tertinggi di Asia dan ranking ke-16 dunia, dikenal sebagai tim yang sangat kuat dan memiliki banyak pengalaman dalam kompetisi internasional, termasuk Piala Dunia. Keberhasilan mereka dalam mengalahkan tim-tim kuat seperti Jerman dan Spanyol pada Piala Dunia 2022 menjadikan mereka lawan yang patut diwaspadai. Shin Tae-yong menyadari tantangan besar yang dihadapi skuadnya, namun tetap optimis dapat meraih poin. Selanjutnya, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di stadion yang sama pada 19 November. Meskipun Arab Saudi berada di peringkat ke-56 FIFA, pertandingan sebelumnya menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang bisa memberikan perlawanan serius. Dalam pertemuan terakhir, keduanya bermain imbang 1-1 yang memberikan harapan bagi timnas Indonesia bahwa mereka mampu bersaing. Namun, dengan posisi Indonesia yang berada di peringkat 129, mereka harus bekerja keras untuk menjaga harapan meraih hasil positif. Shin Tae-yong menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk menghadapi kedua laga ini. Persiapan tim harus baik nantinya, ungkapnya dengan semangat. Pelatih asal Korea Selatan ini memahami bahwa Jepang dan Arab Saudi akan datang dengan motivasi tinggi dan keinginan kuat untuk meraih kemenangan atas timnas Indonesia. Untuk itu, semua elemen tim, mulai dari pemain hingga staf, perlu berfokus dan mengoptimalkan setiap sesi latihan demi mencapai target meraih poin. Melihat situasi ini, dukungan dari supporter menjadi krusial.
Atmosfer dan energi positif di SUGBK diharapkan bisa membantu pemain meraih performa terbaik. Timnas Indonesia sedang menunggu momen ini dengan menyalakan semangat juang yang tinggi, karena mereka tahu bahwa di balik setiap pertandingan terdapat peluang untuk berkembang. Meskipun lawan yang dihadapi sangat kuat, menjelang pertandingan, harapan akan kelicinan di lapangan dan keputusan tepat dari pelatih menjadi kunci untuk menghadapi tantangan besar ini. Dalam kabar terbaru mengenai Timnas Indonesia, gelandang muda Ivar Jenner dipastikan tidak akan tampil dalam laga menghadapi Jepang bulan depan. Keputusan ini mengejutkan banyak penggemar, terutama mengingat semua harapan yang dipasang pada pemain ini untuk membantu Garuda meraih kemenangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Alasan pertamanya adalah akumulasi kartu kuning yang didapat oleh Ivar. Kartu kuning pertamanya diperoleh dalam kemenangan tipis Timnas Indonesia atas Vietnam pada Maret 2024, sedangkan kartu kuning kedua didapat saat melawan China pada 15 Oktober lalu. Pelanggaran yang dilakukan Ivar dalam pertandingan tersebut menjadi faktor penentu ketidakhadirannya dalam duel melawan Samurai Biru. Melalui akun Instagram pribadinya, Ivar Jenner menyampaikan rasa penyesalannya kepada para pendukung setianya. Dia mengungkapkan, "Saya ingin berterima kasih kepada seluruh supporter Indonesia karena dukungan mereka. Sayangnya saya menerima 2 kartu kuning yang membuat saya menerima akumulasi. Dan dipastikan saya tidak bisa berlaga di pertandingan selanjutnya, lawan Jepang." Ucapan penuh haru ini menunjukkan betapa besar keterikatan Ivar pada tim dan pendukung. Meski tanpa Ivar, pelatih Shin Tae-yong tetap berkomitmen untuk membawa Timnas Indonesia bersiap dengan maksimal. Kesiapan tim untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi tidak bisa dianggap remeh. Shin mengakui bahwa kedua tim lawan memiliki peringkat FIFA yang lebih tinggi dan berprestasi lebih baik dalam berbagai kompetisi. Sebagai persiapan menjelang laga, fokus utama Shin adalah meningkatkan taktik permainan tim dan memperkuat mental pemain. Harapan untuk mendapatkan poin dari 2 pertandingan krusial ini menjadi prioritas utama. Pelatih bertekad untuk memaksimalkan potensi setiap pemain yang tersedia dan memanfaatkan semua kesempatan yang ada. Dengan absennya Ivar Jenner, tantangan bagi Timnas Indonesia semakin besar. Namun semangat dan determinasi untuk bersaing tetap membara. Pertemuan melawan Jepang pada 14 November mendatang akan menjadi ujian tersendiri bagi Garuda. Semua mata akan tertuju pada upaya tim dalam menggenggam hasil positif, meskipun tanpa kehadiran salah satu pemain kunci. Dengan segala persiapan matang dan dukungan dari publik, harapan untuk keluar sebagai pemenang tetap ada. Indonesia harus menampilkan permainan terbaiknya dan menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing dengan tim-tim besar. Semua harapan ini kini terletak pada bahu para pemain yang akan tampil